Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Ramasari Fahirun dengan NIM akhir 55 dari Prodi Sistem Informasi. Saya dari kelas Bisnis Intelijen A. Nah, di sini kita akan memasuki bagian cover. Nah, di sini saya ingin menjelaskan terkait pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh saya di kelas ini. Di mana pada pertemuan pertama itu kita akan membahas konsep dasar bisnis secara elektronik. Nah, di mana ini sebagai pondasi kita. Sebelum kita dapat memahami bisnis intelijen, jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana memahami bisnis itu sendiri secara modern di era digital saat ini. Nah, jadi pada pertemuan ini dia bertujuan memperkenalkan konsep bisnis digital dan di mana peran bisnis intelijen itu di dalamnya bagaimana. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu konsep dasar bisnis secara elektronik. Nah, secara definisi itu, pemanfaatan teknologi digital itu dalam setiap proses bisnis yang memungkinkan terjadinya transaksi komersial melalui media elektronik. Jadi ini bukan hanya tentang menjual, tapi tentang keseluruhan operasi. Jadi pada di sini terdapat uh, komponen utama di mana yang pertama itu platform teknologi dan infrastruktur sebagai dasarnya. Dan yang kedua itu model bisnis yang inovatif, yang mungkin tidak ada di dunia fisik. Dan ketiga itu sistem pembayaran elektronik. Keempat itu logistik dan distribusi digital. Nah, kita masuk ke bagian manfaatnya. Yang dari adopsi bisnis elektronik ini terlihat sangat jelas. Yang pertama itu jangkauan pasar yang lebih luas, melampaui batas geografis. Yang kedua itu efisiensi operasional dan biaya. Ketiga itu kemampuan untuk melakukan personalisasi pengalaman pelanggan. Dan yang terakhir itu poin yang menjadi jembatan kita atau topik utama kita, yaitu analisis data untuk pengambilan keputusan. Jadi poin terakhir inilah yang krusial, atau bisnis elektronik secara inherent itu menghasilkan volume data yang sangat besar. Data inilah yang menjadi bahan bakar untuk bisnis intelijen. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Lalu, apa itu bisnis intelijen? Nah, di slide ini mendefinisikan bisnis intelijen itu sebagai sebuah proses teknologi untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan memvisualisasi data. Tujuannya apa? Tujuannya itu tentunya untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik dan strategis. Jika kita bedah tujuan utamanya, di sini terlihat meningkatkan efisiensi operasional, mengidentifikasi peluang bisnis baru, mengoptimalkan pengambilan keputusan di setiap level. Nah, jadi secara manfaat strategis, bisnis intelijen ini membantu kita untuk memprediksi tren pasar dan perilaku konsumen. Dan kedua itu mengidentifikasi masalah dan solusinya lebih dini. Dan pada akhirnya meningkatkan profitabilitas melalui insight yang didapat dari sebuah data. Jadi jika bisnis elektronik adalah apa yang kita lakukan, bisnis intelijen itu bagaimana kita tahu kita melakukannya dengan baik dan bagaimana kita bisa melakukannya lebih baik lagi. Nah, lanjut kita ke slide berikutnya. Sebagai penutup pertemuan pertama ini, capaian pembelajaran yang diharapkan di sini itu tentu untuk mampu memahami kontrak perkuliahan dan menjelaskan konsep dasar bisnis. Dan di sini kita berfokuskan untuk pada analisis konsep bisnis digital dan pemahaman peran bisnis digital dalam pengembangan pengambilan keputusan. Nah, kita lanjut ke slide kedua. Berikutnya pada pertemuan kedua, yaitu
jenis dan contoh e-commerce, dan dampak digitalnya online dan value proposition-nya. Di sini kita beralih pada konsep umum e-business, ke model yang lebih spesifik, dan kita kenal sehari-hari itu sebagai e-commerce. Nah, kita ini akan mengeksplorasi berbagai modelnya, dampak teknologi, dan satu konsep kunci nilai unik yang ditawarkan bisnis online. Nah, termasuk di sini dia menjelaskan setiap pemetakan lanskap jenis dan contoh e-commerce. Nah, yang pertama itu pada B2B atau business to business. Nah, ini adalah transaksi antar perusahaan, biasanya ditandai dengan volume transaksi besar dan siklus penjualan yang panjang. Contohnya itu seperti Alibaba dan Thomasnet dan IndiaMart. Yang kedua itu B2C, yaitu business to consumer, di mana ini adalah penjualan langsung ke konsumen akhir. Proses keputusannya itu dia singkat, dan fokus utama itu pada pengalaman pelanggan. Contohnya itu seperti Amazon, Tokopedia, dan Zalora. Lanjut ke C2C. C2C yaitu consumer to consumer. Di sini itu terjadi transaksi antar konsumen di mana platform bertindak sebagai perantara. Contohnya adalah eBay, Bukalapak, dan Etsy. Nah, selain tiga model utama itu, ada juga model lainnya yang berkembang seperti C2B, customer to business, di mana individu itu menjual jasa ke perusahaan, contoh platform Upwork. Dan G2C, pemerintah ke konsumen seperti layanan publik online. Dan terakhir itu D2C, yaitu produsen ke konsumen. Di mana produsen itu dia menjual langsung ke konsumen tanpa perantara seperti Nike Direct. Nah, memahami perbedaan ini semua ini penting karena strategi bisnis intelijen ini akan diterapkan untuk B2B akan sangat berbeda dengan B2B. Jika kita menggunakan B2B, dia akan sangat berbeda dengan B2G. Jadi kita sebaiknya mengetahui perbedaan setiap modelnya. Kita lanjut ke slide berikutnya, di mana di sini menjelaskan dampak adopsi teknologi digital pada bisnis digital. Nah, dampak positifnya itu sangat signifikan, seperti pada ini tabel, dia efisiensinya bisa meningkat hingga 42%. Kita juga bisa mendapatkan jangkauan pasar yang melampaui batas geografis, dan yang terpenting pengambilan putusan itu yang kini berbasis data. Namun, ada tantangan yang harus dikelola. Isu utamanya itu kan adalah keamanan data dan privasi pelanggan. Ada juga kesenjangan digital dan ketergantungan penuh pada infrastruktur teknologi. Jadi secara operasional, 67% organisasi ini menghadapi tantangan dalam adaptasi kultur kerja digital. Nah, teknologi ini juga memtransformasi model bisnis. Jadi kita bisa melihat pergeseran dari menjual produk menjadi menjual layanan berbasis langganan, serta tumbuhnya platform ekonomi dan omnichannel customer experience. Jadi kedepannya itu masa depan bisnis digital ini akan semakin terintegrasi dengan AI, blockchain untuk transformasi, IoT, dan bahkan metaverse sebagai platform baru. Lanjut, di sini terdapat konsep yang sangat penting seperti online value proposition. Di sini apa itu OVP? OVP itu kayak janji nilai yang diberikan bisnis kepada pelanggannya. Jadi inilah yang menjadi diferensiasi Anda dari kompetitor, dan inilah solusi yang Anda tawarkan untuk masalah pelanggan. Jadi kayak elemen kuncinya itu dari
OVP ini di dunia digital meliputi kemudahan dan penggunaan, personalisasi pengalaman, kecepatan layanan, dan kesediaan 24/7. Jadi sebagai contohnya pada e-learning, OVP-nya itu adalah fleksibilitas waktu belajar dan akses global ke konten edukasi. Pada food delivery, OVP-nya itu dia variasi pilihan makanan dan pelacakan pengiriman secara real time. Sedangkan pada ride hailing dia kenyamanan transformasi harga, transparansi harga dan rute. Jadi bagaimana kita tahu OVP ini efek kita OVP kita ini efektif? Bagaimana kita melakukan personalisasi? Jawabannya sekali lagi adalah bisnis intelijen mengukur respon pelanggan terhadap OVP kita. Nah, untuk menutup pertemuan kedua ini, dia mengidentifikasi model bisnis e-commerce sebelumnya yang saya jelaskan tadi. Nah, dan menjelaskan konsep nilai unik bisnis online atau OVP. Kemampuan dikembangkan adalah itu analisis model bisnis dan perancangan value. Jadi saat ini kita sudah memahami lengkap bisnis digital. Sekarang kita siap untuk membedah bisnis intelijen secara lebih mendalam. Masuk ke pertemuan ketiga. Jadi di pertemuan ini kita itu beralihkan ke sepenuhnya ke bisnis intelijen. Kita akan lebih mengeksplorasi ekosistemnya, komponen-komponennya, arsitektur datanya, dan bagaimana bisnis intelijen itu sendiri menciptakan nilai dalam sebuah value chain. Masuk. Nah, di sini lingkungan bisnis intelijen dapat kita pahami sebagai sebuah ekosistem. Komponennya itu data source, seperti sumber data bisa internal maupun eksternal. Data integration itu proses penggabungan data dari berbagai sumber tersebut. Data warehouse, yaitu penyimpanan data yang terstruktur, yang sudah bersih dan siap dianalisis. Terakhir itu analisis tools, di mana alat untuk menganalisis data tersebut. Nah, pada arsitektur bisnis intelijen modern saat ini memiliki ciri khas seperti cloud-based atau berbasis awan, self-service bisnis intelijen yang memungkinkan pengguna bisnis mengakses data sendiri tanpa harus selalu bergantung pada tim IT dan real-time analisis dan model BI. Nah, jadi ini ke stakeholder dalam ekosistem ini pun beragam, tidak hanya tim IT, ada eksekutif atau dalam pengambil keputusan strategis, bisnis analisis, data scientist, dan tentunya IT team sebagai pengelola infrastruktur. Trennya ini jelas 87% organisasi telah mengadopsi bisnis intelijen berbasis cloud dan ada integrasi yang kuat dengan AI dan machine learning. Nah, selanjutnya ada berbagai model bisnis pada bisnis intelijen yang menjelaskan bagaimana bisnis itu diimplementasikan. Pada model arsitektur bisnis intelijen ada top down yang terpusat dan strategis, ada bottom up yang desentralisasi dan lebih fleksibel. Dan kebanyakan perusahaan besar itu menggunakan model hybrid untuk menyeimbangkan kontrol dan inovasi. Dan kita model data bisnis intelijen, di sini kita mengenal star skema yang sederhana dan memiliki performa tinggi. Snowflake skema yang lebih ternormalisasi dan efisien dalam penyimpanan, dan data vault yang fleksibel dan scalable untuk data kompleks. Nah, untuk model revenue business intelligence itu bagaimana perusahaan penyedia bisnis intelijen ini mendapatkan uang melalui lisensi berlangganan seperti pay per use atau berdasarkan konsumsi.
atau freemium. Jadi model dan juga di sini ada model SaaS yang sedang tren seperti yang mendominasi pasar saat ini. Kita lanjut ke model implementasi bisnis intelijen di mana terdapat on-premise, yaitu server fisik ada di internal perusahaan, biasanya itu untuk data sensitif, dan atau cloud base untuk skalabilitas yang tinggi. Jadi ini bisa jadi kita pertimbangkan karena cloud base itu dia lebih skalabilitas dan on-premise itu data yang sensitif. Nah, lanjut di sini masuk ke konsepnya value chain membantu kita mengidentifikasi aktivitas mana yang menciptakan sebuah nilai. Konsepnya adalah rangkaian aktivitas yang dibagi menjadi aktivitas primer yang langsung menciptakan produk dan aktivitas pendukung. Value chain pada bisnis intelijen itu sendiri sebuah proses yang menciptakan nilai, dimulai dari pengumpulan data, lalu integrasi data, dilanjutkan analisis, dan diakhiri dengan visualisasi seperti dashboard dan reporting. Pada value chain, kemudian value chain pada e-commerce itu dia mencakup logistik, platform atau website atau aplikasi, pemasaran digital, dan layanan pelanggan. Jadi kita bisa melihat contoh implementasinya di sini. Dari gabungan keduanya itu misalnya pada layanan food delivery, bisnis intelijen digunakan untuk optimasi rute pengiriman. Nah, jadi kayak ada aktivitas logistiknya berdasarkan data lokasi secara real time pada streamer service, sedangkan pada streamer service itu dia untuk merekomendasikan konten seperti aktivitas layanan pelanggan atau personalisasi. Lanjut ke sebagai penutup pertemuan ketiga, di sini kita sudah memahami komponen ekosistem BI dan stakeholder, menganalisis model arsitektur dan model data dalam bisnis intelijen, dan menjelaskan konsep value, kemampuan yang dikembangkan. Jadi sekarang kita memiliki peta yang jelas tentang ekosistem bisnis intelijen. Jadi kita akan selanjutnya ini akan memperdalam model revenue dan arsitekturnya. Nah, baik kita masuk ke pertemuan keempat yang berjudul model bisnis dan revenue pada bisnis intelijen. Di pertemuan 4 ini bisa dianggap sebagai deep dive atau pendalaman dari materi ketiga tadi. Di sini kita bisa melihat lebih detail strategis monetisasi bisnis intelijen dan komponen arsitektur yang mendukungnya, dilengkapi dengan studi kasus. Nah, kita masuk. Nah, di sini kita mengulas kembali model bisnis dan revenue pada bisnis intelijen. Pada model revenue business intelligence seperti yang disinggung sebelumnya, meliputi lisensi, pay-per use, freemium, dan model enterprise, solusi khusus perusahaan, dan pasar global saat ini didominasi oleh model SaaS atau software as a service dengan sistem berlangganan. Nah, yang kedua itu model bisnis digital yang didukung oleh bisnis yang sangat beragam. Terdapat ada model platform seperti marketplace, subscription atau berlangganan konten, on demand layanan sebuah kebutuhan, dan data driven atau monetisasi data. Jadi contoh sempurna dari model data driven itu adalah Netflix yang menggunakan data penontonnya untuk mempersonalisasi konten dan meningkatkan retensi pelanggan. Jadi terdapat sebuah nilai dari bisnis intelijen ini sangat nyata. Terdapat 83 perusahaan melaporkan return on investment yang positif dari sebuah bisnis intelijen. Jadi ini bisa dicapai melalui efisiensi operasional hingga 40% atau peningkatan pendapatan melalui insight baru. Jadi integrasi bisnis intelijen ke bisnis dilakukan melalui customer analysis, segmentasi dan personalisasi. Operasional intelijen
dan predictive analysis. Lanjut kita ke bagian, mari kita terapkan konsep di ini dalam kasus model bisnis digital. Jadi untuk menganalisis, kita bisa menggunakan kerangka analisis seperti bisnis model, canvas, atau value proposition design. Kita mengambil studi kasus e-commerce platform. Nah, di sini masalah yang dihadapi itu tingkat konversi yang rendah atau churn rate, pelanggan yang berhenti, yang sangat tinggi, yang tinggi. Jadi solusi yang diusulkan di sini kita melakukan personalisasi berbasis data pelanggan. Nah, jadi yang diimplementasikan itu kita membangun sistem rekomendasi produk yang menawarkan yang sesuai dengan pelanggan tersebut. Jadi karena ini pelanggan merasa sesuai, jadi dia jadi kayak merasa tertarik, kayak kita membutuhkan sebuah tas, tiba-tiba dia akan terus merekomendasikan sebuah tas. Jadi gara-gara hal itu tersebut, jadi terjadi peningkatan konversi 45%, jadi penurunan churn yang 30% sebelumnya. Jadi bagaimana penerapan BI-nya? Jadi ini bisnis intelijen ini digunakan untuk melakukan customer segmentation berdasarkan perilaku mereka yang kayak biasanya ada yang jadi fotografer, jadi dia bisa saja terus merekomendasikan kamera atau sesuai kebutuhan dia saat itu. Nah, dan untuk personalization produknya dan layanannya atau predictive analysis, kita untuk forecastingnya. Jika barang itu ke depannya itu seperti apa. Jadi langkah implementasinya itu prosesnya itu ada 5 tahap. Data collection, analisis, design, implementasi, dan optimization. Nah, kita lanjut ke studi kasus yang tadi itu tidak akan mungkin berjalan tanpa arsitektur dan infrastruktur bisnis intelijen yang solid. Jadi di sini terdapat komponennya. Yang pertama itu tentu data source, kedua itu uh, ETL proses atau ekstraksi, transformasi, loading untuk membersihkan dan memindahkan data. Tiga itu data warehouse, penyimpanan data terstruktur, analisis engine mesin, dan kelima itu visualization layer. Jadi itu tampilan hasil analisis seperti dashboardnya. Jadi kita masuk ke infrastruktur datanya itu bisa bermacam-macam. Contohnya tadi on-premise, server fisik di lokasi klien, cloud based, hybrid, dan kombinasi keduanya. Dan kita bisa juga mengenal istilah data lake untuk penyimpanan data mentah, dan data mart, subset data warehouse untuk departemen spesifik. Jadi tuh tren anak arsitek bisnis modern saat ini itu seperti yang tercatat itu 82% organisasi mengadopsi cloud based dan self-service business, real-time analysis, embedded analysis, dan AI powered business BI. Nah, sebagai rangkuman pertemuan keempat ini, kita bisa memahami model revenue dan ekosistem BI, menganalisis integrasi BI dengan berbagai model bisnis digital, dan menerapkan kerangka analisis tadi kasus, dan menjelaskan komponen arsitektur serta infrastruktur. Nah, sejauh ini kita sudah membahas apa dan mengapa bisnis intelijen, serta di mana lingkungan dan arsitekturnya. Jadi pertemuan selanjutnya ini kita akan masuk ke bagaimana secara teknis. Nah, di sini kita masuk ke implementasi arsitektur dan infrastruktur bisnis. Jadi di sinilah kita akan mengotori tangan kita dengan aspek teknis. Di sini kita akan melihat praktik penerapan bisnis intelijen tersebut, dimulai dari pemodelan data dengan SQL, teknik analisis data, atau data mining, dan melihat bagaimana algoritma tersebut diterapkan dalam studi kasus e-commerce. Nah, di sini kita lanjut pada pemodelan data menggunakan SQL. Nah,
Jadi ini fondasi dari semua bisnis, yaitu pemodelan data dan bahasa yang kita gunakan itu adalah SQL. Jadi kita harus mengetahui konsep dasar yang perlu dipahami, itu relational model atau struktur data tabel dengan hubungan, normalization untuk mengurangi redundansi data atau duplikatnya, dan denormalization atau proses sebaliknya sengaja menambah redundansi untuk mempercepat query business intelligence. Dan model dimension yang paling umum itu star schema dan snowflake schema. Nah, pada query SQL untuk adalah alat kerja utamanya seperti yang tercatat ini 85% itu analisis bisnis intelijen itu menggunakan query SQL yang kompleks. Jadi kita bisa menggunakan join untuk menggabungkan tabel nih dan grup by dan aggregate seperti sum, AVG untuk meringkas data, Windows Function untuk analisis yang lebih kompleks seperti time series. Jadi contoh di query list ini menunjukkan analisis penjualan total per kategori produk. Ini adalah contoh query bisnis yang sangat tipikal. Nah, pada model dimensional ini juga terdiri dari fact tables atau menyimpan metrik atau pengukuran seperti sales amount, dan dimension tables menyimpan deskripsi atau konteks seperti produk kategori. Lanjut, setelah data dimodelkan, kita terapkan teknik analisis data bisnis atau yang lebih dikenal sebagai data mining. Konsep data mining itu proses mengekstraksi pola yang tersembunyi dan bernilai dari kumpulan data yang besar. Jadi terkait erat dengan analisis prediktif, yaitu menggunakan data historis untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Ya, tujuannya itu mengidentifikasi risiko dan peluang potensial. Jadi slide ini dia menunjukkan 3 kategori utama. Kategori utama teknik yang digunakan itu yang pertama regresi untuk memprediksi nilai numerik seperti berapa penjualannya. Nah, klasifikasi untuk memprediksi kategori apakah pelanggan ini akan churn atau tidak. Nah, clustering untuk menemukan kelompok alami dalam data seperti pengelompokan pelanggan. Jadi di e-commerce itu dia digunakan untuk inventory forecast dan customer segmentation. Nah, kita lanjut pada di sini dia memberikan daftar algoritma fundamental untuk setiap teknik. Nah, seperti itu algoritma regresi. Contohnya regresi linear dan polinomial. Jadi, kalau di aplikasi bisnis itu dia forecasting penjualan dan prediksi harga. Nah, kalau di algoritma klasifikasi itu yang digunakan itu decision tree, random forest, yang merupakan kumpulan dari decision tree dan naive bias. Jadi untuk aplikasi bisnis lingkungan itu deteksi fraud atau apakah anomali atau bukan, klasifikasi lead prospek atau bukan. Nah, sedangkan di algoritma clustering ini dia seperti contohnya Siemens, dia berbasis centroid. Nah, dia hierarchical clustering dan DB scan berbasis eh, kepadatan. Nah, jadi ini aplikasi bisnisnya itu customer segmentation, market research, dan anomaly detection. Di sini masuk ke algoritma asosiasinya. Nah, contoh algoritma nya itu a priori dan FP growth. Nah, jadi di aplikasi bisnis yang paling terkenal saat ini tuh market basket analisis untuk cross sellingnya. Misal orang yang beli roti juga beli selai dan produk placement. Lanjut. Nah, kita masuk ke bagian penerapan teknik analisisnya pada studi kasus e-commerce yang lebih spesifik. Tantangannya itu yang dihadapi di platform ini tuh churn rate-nya tinggi dan konversinya yang rendah. Jadi solusi yang diterapkan itu tentu sistem rekomendasi produk yang dipersonalisasi dan menggunakan algoritma clustering dan asosiasi. Jadi hasilnya itu sangat impresif. Peningkatan konversi yang 45%
dan penurunan churn yang 30%. Bagaimana caranya? Market based analysis, dia menggunakan algoritma a priori untuk mengidentifikasi asosiasi. Jadi dia mengukur super atau frekuensi kemunculannya, confidence, probabilitas, dan lift kekuatan asosiasinya. Jadi aturan terkuat yang ditemukan misalnya, jika pelanggan memberi smartphone dan cash, maka dia kemungkinan besar akan membeli skin protectornya. Yang kedua itu segmentation pelanggannya. Mereka menggunakan K-means, clustering berdasarkan model RFM, ya, resensi. Kapan terakhir beli? Frekuensi, seberapa sering beli? Dan monetary, berapa total uang yang dibelanjakan. Dia akan menghasilkan 5 segmen seperti scamtion, pelanggan yang terbaik, dan at risk, pelanggan yang hampir hilang. Yang ketiga, masuk ke prediksi churn. Dia membangun model klasifikasi seperti yaitu random forest yang mencapai akurasi 87%. Jadi fitur utama yang menentukan churn ternyata adalah waktu sejak login terakhir dan jumlah interaksi dengan customer service. Dengan info ini, mereka bisa melakukan intervensi seperti memberi penawaran khusus pada pelanggan at risk. Yang kita lanjut ke pertemuan ke-6. Kita akan lebih menyelami aspek teknis yang mendalam. Sekarang di pertemuan 6 ini kita akan lebih zoom out lagi untuk melihat gambaran besarnya. Topiknya ini analisis strategi bisnis dan implementasi business intelligence. Jadi pada pertemuan ini dia menghubungkan kemampuan teknis yang baru kita pelajari dengan strategi bisnis tingkat tinggi. Bagaimana kita mengevaluasi strategi digital dan bagaimana kita merancang solusi sistem informasi berbasis bisnis intelligence. Jadi untuk analisis strategis bisnis, kita akan memiliki berbagai metode analisis yang bisa digunakan. Yang pertama itu SWOT analisis. Jadi yang seperti kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kita menentukan itu keempatnya. Dan kedua itu five force untuk menganalisis kompetitif industri. Value chain analysis untuk identifikasi aktivitas nilainya, blue ocean strategi untuk menciptakan pasar yang baru, framework yang sering digunakan untuk memetakan itu bisnis model canvas dan customer journey mapping. Jadi mari kita lihat lagi ini studi kasus pada e-commerce platformnya lagi pada situasinya ini dia mengalami penurunan pangsa pasar dan persaingan ketat. Jadi kita menganalisis menggunakan SWOT. Nah, pada bagian weakness, pada aspek mereka menemukan kelemahan pada aspek personalisasinya. Nah, pada strateginya dia memutuskan untuk mengimplementasikan AI powers recommendation dan omnichannel experience. Jadi setelah dia mengimplementasikan itu, dia mengalami peningkatan konversi 42% dan loyalitas pelanggan plus 35%. Jadi ini menunjukkan evolusi strategi BI dari tradisional bisnis intelijen terpusat dan periodik ke service business intelligence atau user driven dan AI for BA secara atau prediktif. Lanjut, di sini kita akan memberikan perbandingan strategi BI yang sangat penting pada tradisional business intelligence versus self-service business intelligence. Dia tradisional business intelligence unggul dalam kontrol datanya, konsistensi, dan keamanan, sedangkan self-service business intelligence jadi unggul dalam fleksibilitas, kecepatan, dan pemberdayaan pengguna. Jadi ini dia mencatat bahwa 68% organisasi mengadopsi pendekatan hybrid. Nah, pada on-premise, sedangkan perbandingan on-premise dan cloud-based business intelligence ini, on-premise ini dia memberikan kontrol penuh, namun biaya awal tinggi dan skalabilitas yang terbatas. Yang kedua itu sedangkan cloud-based ini memiliki biaya operasional, skalabilitasnya tinggi dan aksesnya global. Jadi tren 2024 ini menunjukkan migrasi ke cloud business intelligence. Nah, di sini terjadi peningkatan analisis seperti deskriptif bisnis dari menjawab apa yang terjadi, contoh dashboard atau reporting.
Nah, kalau prediktif BA ini dia apa yang terjadi. Contohnya forecast dan modeling. Kalau preskriptif BI ini dia menjawab apa yang harus dilakukan. Jadi dia memberikan rekomendasi dan optimasi. Nah, jadi ini dia menunjukkan bahwa return on investment dari prediktif dan preskriptif BI itu jauh lebih tinggi. Jadi, faktor keberhasilan implementasi BI-nya itu adalah leadership support dan data quality. Pitfalls atau jebakan itu umumnya scope script atau perluasan scope yang tidak terkendali. Lanjut, jadi bagaimana kita membuat solusi sistem informasi untuk permasalahan BI? Jadi kita bisa mengikuti kerangka pengembangan solusi yang sistematis. Yang pertama, identifikasi masalah, baru itu kita desain arsitekturnya, baru melanjut ke pengembangannya, implementasi, dan kita mengevaluasi keberhasilan dan optimasinya. Seperti contoh kasus, nah pada contoh studi kasus solusi BI untuk retailnya itu, di sini masalahnya itu inventory-nya tidak optimal dan churn yang tinggi. Jadi kita memberikan solusi sistem prediksi, permintaan, dan personalisasi. Nah, kita mengimplementasi dashboard real time dan machine learning engine. Jadi menghasilkan inventory 35% dan peningkatan retensi 42%. Di komponen solusi B yang di bawah itu terdiri dari data integration layer, data warehouse analysis agent, dan visualization layer. Jadi teknologi yang digunakan bisa itu beragam seperti Apache Spark, TensorFlow, PostgreSQL, dan Tableau. Nah, jadi ini proses implementasinya itu sendiri adalah siklus yang digambarkan seperti ini, Discord, device, development, dan deployment. Yang harus didukung itu oleh user training dan change management. Nah, kita lanjut sebagai masuk ke penutupannya pertemuan 6 ini. Eh, kita sudah menerapkan metode analisis strategi e-commerce seperti SWOT, membandingkan berbagai pendekatan, menerapkan kerangka, dan mengembangkan adalah itu analisis strategi dan perancangan solusi. Jadi kita sudah membahas dari A sampai Z, dari konsep, arsitektur, teknik, hingga perancangan solusi. Jadi di pertemuan terakhir yang ketujuh, kita akan melakukan refleksi mengapa proyek B ini bisa sukses dan mengapa bisa gagal. Nah, masuk di sini menganalisis kesuksesan dan kegagalan implementasi strategi bisnis intelligence. Ini mungkin adalah salah satu pertemuan yang materi yang penting karena sebuah solusi teknis yang canggih sekalipun bisa gagal total jika faktor organisasi dan manusianya tidak dikelola dengan baik. Di sini kita akan mengevaluasi faktor penentu keberhasilan penyebab kegagalan implementasi BI-nya. Nah, kita masuk ke materinya. Nah, di sini kita mulai dari sisi positif. Pada analisis kesuksesannya itu, faktor organisasi adalah faktor non-teknisnya yang paling krusial. Ini keberhasilan itu membutuhkan leadership support, dukungan kuat dari manajemen yang puncaknya, dan clear objektif, tujuan bisnis yang jelas dan terukur, change management yang efektif, dan user adoption, penerimaan dari pengguna akhir. Kalau faktor teknisnya itu, dia terdapat 89% proyek itu berhasil dengan arsitektur yang tepat. Jadi ini berarti data quality-nya itu harus tinggi dan scalable, arsitekturnya itu bisa diskalakan. Jadi, nah, dimaksud di metodologi implementasi. Praktik terbaiknya itu adalah menggunakan agile approach atau iteratif dan patch rollout, peluncuran bertahap. Jadi tujuannya untuk mendapatkan quick wins dalam 3-6 bulan untuk membangun momentum. Jadi faktor budaya dan pelatihan itu kita harus membangun data driven kultur yang akan mendukung training programs yang komprehensif dan user support yang berkelanjutan. Jadi ini imbalannya jelas, rata-rata ROI-nya ini implementasi W-nya itu 250% dengan payback period 1,5 tahun.
Lanjut, tentu saja kita juga harus menganalisis, harus belajar dari analisis kegagalannya. Karena pasti nggak bisa saja dia mengalami kegagalan secara tiba-tiba ataupun tidak. Nah, di sini kita analisis apa penyebab kegagalan organisasinya. Kebalikan dari faktor suksesnya tadi, lack of executive support, kurangnya dukungan manajemen, unclear objective, tujuannya tidak jelas mau kemana, dan resistance to change, resistensinya terhadap perubahannya. Baru penyebabnya tentu kegagalan itu fakta yang mengejutnya itu 60% proyek ini gagal karena masalah data, terutama karena data quality-nya yang rendah dan in inadequate-nya arsitekturnya. Jadi penyebab kegagalan itu dari sisi manajemen proyeknya itu sering disebabkan oleh scope script, perluasan scope tidak terkendali dan unrealistic timeline. Jadi mitigasinya itu menggunakan agile methodology dan MVP atau minimum viable product approach. Jadi penyebab kegagalannya itu sudah kita terlihat sistem yang sudah jadi pun itu bisa gagal jika memiliki kompleks interface antarmuka yang rumit atau atau pelatihan tidak memadai. Jadi solusinya itu tentu user centered design. Lanjut ke terakhir, bagaimana kita mengevaluasi data, mengevaluasi dan mengukur keberhasilan. Jadi mari kita lihat di kasus evaluasinya pada marketing dan online branding. Di sini kasus marketing platformnya tantangannya itu kampanye tidak terukur dan segmentasi tidak efektif. Jadi solusinya itu dashboard real time dan analisis multi channel yang menghasilkan konversi 38% dan mengurangi cost per acquisition 27% yang menunjukkan pentingnya metrik evaluasi keberhasilan. Jadi kita harus mengukur bisnis metriknya seperti ROI, ROI, revenue, cost reduction, dan user metric, adaptation rate-nya, satisfaction score, technical metric, system of uptime, query performance. Jadi studi kasus online branding ini nih tantangannya itu brand awareness-nya itu rendah. Jadi solusinya itu dia menggunakan sentiment analysis dan brand healthy monitoring menggunakan social listening yang menghasilkan brand awareness-nya itu 45% dan engagement-nya itu plus 52%. Jadi di framework evaluasi ini adalah proses yang berkelanjutan mulai dari pre-implementation atau menentukan baseline-nya itu during implementation. For post implementation, kita harus menganalisis ROI dan continuous improvement. Nah, kita sampai pada yang terakhir. Di sini kita diharapkan sudah mampu mengidentifikasi faktor penentu keberhasilan, mengidentifikasi penyebab, menganalisis studi kasus nyata dan mengevaluasi keberhasilannya. Jadi di sini kemampuan dikembang itu analisis kritis dan evaluasi komprehensif terhadap implementasi BI-nya. Jadi sebagai penutup di presentasi saya ini, sebagai kesimpulan selama 7 pertemuan ini saya telah membangun pemahaman yang utuh mengenai bisnis intelijen. Jadi di sini bisa melihat perjalanannya mulai dari mengapa bisnis intelijen dibutuhkan di era bisnis digital, apa saja komponen dan arsitekturnya, bagaimana teknik dan algoritma data mining menerapkannya, bagaimana merancang strateginya, dan yang terpenting bagaimana mengelola implementasinya untuk mencapai kesuksesan dan menghindari kegagalan. Jadi demikian presentasi rangkuman materi bisnis pertemuan pertama sampai 7. Saya berterima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.